Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah ma'badu, para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Beberapa minggu yang lalu saya telah membahas tentang hikmahnya dari terjadinya konflik nasab itu. Maka hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan itu, yaitu hikmah dari terjadinya konflik nasab part 2. Sebenarnya saya sama dengan yang lain ingin berhenti membahas persoalan nasab ini. Tapi entah kenapa ketika saya membuka YouTube justru isu-isu nasab ini jauh lebih memanas, lebih hangat, lebih memiliki nilai sensasi daripada pembahasan-pembahasan daripada yang lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Karena gerakan ini sudah menjadi gerakan masyarakat, gerakan umat dalam mengenai polemik nasab ini. Sehingga seakan-akan semuanya juga ikut terlibat, baik dari arus bawah sampai para politisi. Karena kenapa? Karena ini bersinggungan dengan nama suci Muhammad Rasulullah SAW dan merambat ke sejarah-sejarah yang dianggap dibelokkan dan juga merambat pada kuburan-kuburan yang katanya dipalsukan. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat kubu Imaduddin Usman Al-Bantani ini dengan Robito Alawi ini pada saat ini sama-sama meninggi, sama-sama tidak mau mengalah. Karena yang satu mengklaim bahwa Kiai Imad itu adalah Al-Kaburi karena sudah diundang ke Banten tidak hadir, dan di beberapa hari kemarin itu di Robito Alawi sendiri juga tidak hadir. Itu versi orang-orang yang pendukung Robito Alawi dan Robito Alawi itu sendiri. Tapi menurut versi kubu Imaduddin Usman Al-Bantani ini bahwa Robito Alawi lah yang Al-Kaburi. Karena yang disasar oleh Imaduddin itu bukan yang lain, tapi selalu Taufik Al-Segaf. Pertama, ketika di Banten Taufik Al-Segaf tidak hadir, sehingga Imaduddin Usman Al-Bantani juga tidak hadir. Lalu di kemudian hari di Pasuruan juga tidak hadir, sehingga ada 5 kali undangan itu pihak Robitoh itu tidak hadir. Maka hal-hal seperti ini sama-sama mengklaim bahwa yang satu Al-Kaburi dan yang satu Al-Kaburi. Tapi persoalannya bukan di sini sebenarnya, bukan masalah kabur-kaburan atau pengecut-pengecutan, tapi ini sudah menjadi fenomena sosial, gejala sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri oleh siapapun bahwa polemik nasab ini tidak akan berhenti jika hanya 1 tahun 2 tahun, tidak akan berhenti. Karena kenapa? Ini bukan hanya persoalan nasab Ba'alawi saja, akan tapi lebih meluas sekarang, merambat kemana-mana, merambat kepada fakta-fakta sejarah yang dibelokkan, merambat pada kuburan-kuburan yang dianggap dipalsukan, dan merambat pada sejarah perjuangan Islam tentang siapa yang sebenarnya yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, atau khususnya di bumi Indonesia ini. Saya hanya bisa mengandai-andai, seandainya debat di Banten itu tidak terjadi, mungkin nama Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak akan besar seperti ini. Karena kenapa? Justru debat di Banten itu pertama tidak menghasilkan apa-apa, kedua justru orang-orang ini lalu terbelah. Kalau katakanlah Muhammadiyah misalkan, Muhammadiyah itu memang dari dulu tidak ada Habib-Habiban, tidak ada Habib-Habiban, semuanya egaliter, semuanya sama.
equality before of the God, katanya, equality before of the law. Al-Irsyad misalkan juga sama, justru mereka memiliki konflik yang lama. Kalau menurut riwayat Ali Badri itu sekitar 32 tahun dengan Al-Irsyad. Sehingga apa? Sekarang ini kan suara NU ini terbelah menjadi dua. Ada yang pembela mati-matian ke Rabithah Alawiyah dan juga ada yang mati-matian membela tesis Imaduddin. Sehingga kepercayaan ini sepenuhnya 100% penuh dulunya bahwa Habib-habib di Indonesia ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Pada hari ini keraguan-keraguan itu muncul di benak golongan NU baik di akar rumput sampai pusat. Apakah habaib-habaib yang ada di Indonesia ini khususnya, bahkan di dunia ini adalah betul-betul keturunan Rasulullah SAW? Apakah nasabnya hanya dicangkaukan? Itu selalu muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga suara NU ini terbelah menjadi dua. Ada yang meyakini apa yang dikatakan oleh Imaduddin Usman Al-Bantani, dan juga ada yang meyakini apa yang telah menjadi warisan perkataan-perkataan ulama-ulama di sebelumnya, bahwa habaib itu adalah turunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Walaupun konflik ini selalu menjadi polemik di lapangan, tapi jangan lupa pada hari ini bahwa masih banyak terdapat hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada tahun 2011 sampai 2017 itu saya hidup lama di Malang, sekitar 7 tahun. Saya banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan di sana, bagaimana habaib itu melakukan sholawat, justru dia menjalankan surban di bawah. Kalau bahasanya kubu Imaduddin itu dawir atau meminta sumbangan, tapi entah hasil uang itu kemana, hasil sumbangan itu kemana, entah, wallahu alam. Dan pada hari ini hal-hal seperti itu mungkin sudah tidak terjadi lagi terhadap adanya konflik nasab ini. Tidak ada lagi ambil surban lalu minta-minta uang untuk diberikan sumbangan, itu sudah tidak ada lagi. Dan hikmah yang lain sekarang, kalau dulu saya banyak mendengar cerita-cerita, ya wallahu alam, apakah ini betul-betul valid 100% atau hanya 90% atau 80%, bahwa banyak para habib-habib itu yang meminta istri-istri orang. Pada hari ini orang-orang para habaib tersebut akan lebih berhati-hati untuk mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu atas nama Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun yang dilihat adalah mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang mereka pasti akan lebih hati-hati. Dan saya kira banyak hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya mengenai hikmah dari terjadinya konflik nasab ini, yang saya tidak harus sebutkan semuanya di sini karena takutnya dianggap memihak kubu sebelah. Tapi hikmah yang lain adalah bagaimana anak bangsa ini pada saat ini sadar akan sejarah bangsanya, sejarah yang selalu dirubah-rubah oleh para penjajah. Kalau menurut Ahmad Dhafir Zuhri itu memang kita ini kan mengetahui tentang sejarah Indonesia ini kan memang dari barat. Karena kenapa? Mereka yang menjajah kita, lalu mereka yang menyimpulkan tentang sejarah kita, lalu mereka lah yang menyebarkan tulisan-tulisan itu ke khalayak ramai. Sedangkan manuskrip-manuskrip tua yang pernah ditulis oleh empu-empu yang ada di negeri ini dibawa ke Leiden, dibawa ke Belanda. Sehingga sering terjadi simpang siur antara sejarah yang benar dan sejarah yang tidak benar. Karena kalau sudah ma'ruf atau sudah dikenal atau sudah zuhra wal istifadah, kalau bahasanya para habaib, itu dianggap sebuah kebenaran, walaupun itu tidak menjamin 100% bahwa sesuatu sejarah yang terkenal itu adalah suatu hal yang valid atau 100% benar. Itu tidak menjamin. Banyak kisah-kisah yang terkenal itu, tapi itu fiktif, hanya ya dongeng-dongeng, saya kira. Hikmah lain dari hal-hal tersebut adalah
kesadaran kita semua akan kecintaan terhadap tumpah darah kita. Sehingga dengan adanya konflik tersebut kita tidak bisa mengagung-agungkan negara luar, misalkan yang etnis Cina terlalu mendambang-dambangkan Tionghoa, atau orang-orang Yaman terlalu mendambang-dambangkan Yaman. Itu kan tidak nasionalisme. Arti nasionalisme itu adalah memiliki seutuhnya terhadap bangsa kita tanpa mengkerdilkan bangsa kita lalu memuja bangsa-bangsa yang lain atau negara-negara yang lain. Itu adalah garis besar dari arti nasionalisme. Saya kira begitu. Sehingga rencana-rencana penjajah di masa lalu itu tidak sukses ketika kesadaran anak bangsa itu muncul lalu melawan penjajahan sejarah yang telah ditulis oleh para peneliti-peneliti barat, misalkan untuk merubah cara berpikir anak manusia Indonesia ini untuk tidak bangkit ke permukaan, untuk menjadi orang yang berkompeten, orang yang berintegritas tinggi, atau menjadi orang yang profesionalisme di dalam banyak bidang, misalkan. Sehingga apa? Kesadaran itulah muncul dengan adanya konflik ini, bahwa kita ini memiliki bumi Indonesia. Kalau kata orang-orang itu, kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, makan di Indonesia, berniaga di Indonesia, bekerja di Indonesia, mati nanti Indonesia. Kita harus memiliki Indonesia ini seutuhnya tanpa mengkerdilkan sedikit-sedikit pun lalu memuja-muja negara lain atau bangsa lain. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in hikmatun, bahwa setiap sesuatu kejadian-kejadian itu pasti mengandung hikmah. Walaupun saya tidak yakin bahwa konflik nasab ini 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang ini akan berhenti. Saya kira kurang yakin, karena fakta sejarah pernah mengatakan bahwa Al-Irsyad itu pernah berpolemik dengan pihak Habaib ini selama 32 tahun. Ini masih 2 tahun. Masih 2 tahun ini sudah panas-panasnya saat ini. Mungkin ini akan menjalar tidak hanya ke sejarah-sejarah yang difiktifkan atau dipalsukan, atau tidak hanya menjalar pada kuburan-kuburan dipalsukan, atau tidak hanya berkutat di persoalan Ahmad bin Isa itu memiliki anak Ubaidillah. Tidak hanya seperti itu, tapi nanti akan ada perombakan-perombakan di struktural dan turunnya pemerintah untuk menyeleksi sejarah-sejarah yang ditulis oleh para peneliti Belanda yang pada waktu itu ditulis hanya untuk kepentingan penjajah. Mungkin nanti akan semuanya tulisan-tulisan yang beredar di pelajaran-pelajaran bangku sekolah akan direvisi nanti. Itu bisa saja merambat ke sana. Karena saya banyak menemukan sejarah-sejarah itu banyak yang tidak diyakini kebenarannya atau tidak validisasi. Seperti kerajaan yang ditulis oleh sejarah-sejarah bahwa di Indonesia ini kerajaan pertama adalah Kutai. Walaupun sebenarnya banyak sejarah-sejarah yang lama, sejarah-sejarah yang asli menyebutkan bahwa sebelum kerajaan Kutai itu banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Salah satunya adalah anak Alexandria Agung itu ada di Indonesia. Nah, itu panjang pembahasannya. Atau misalkan tentang kerajaan Islam pertama kali itu kan bukanlah Demak Bintoro, tapi ada sebuah kerajaan di Lumajang. Para pemirsa bisa langsung merujuk kepada bukunya Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Agus Winoto. Sehingga hikmah dari terjadinya konflik nasab ini adalah bagaimana kesadaran umat manusia Indonesia ini lebih mencintai sejarah bangsanya sendiri, sehingga di suatu waktu, di suatu hari nanti tidak dirubah seperti yang terjadi di bumi Palestina saat ini. Sejarahnya dirubah, negaranya dijajah, wanitanya dilecehkan, karena banyak makam-makam palsu yang ditaruh di sana seakan-akan bahwa Palestina itu adalah milik bangsa Yahudi.
memang betul dalam kitab suci Al-Quran itu misalkan warasulan ila bani Israil itu banyak Tuhan. Tapi kalau dalam geografi Palestina, Israel itu kan sejarah itu selalu berubah-ubah di suatu masa. Daerah Palestina itu dikuasai oleh Babilonia misalkan, atau lalu dikuasai oleh Islam, lalu dikuasai oleh Inggris, dan seterusnya, sehingga masuknya Israel ke Palestina tersebut lalu mengubah sejarah yang ada saat ini, membuat makam-makam palsu adalah suatu bentuk penjajahan modern yang sangat fatal terhadap kebebasan kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Wallahu a'lam.